Halo Sobat Suara, kita dari film apa? Tanah Runtuh. Sekarang kita lagi dari Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Julep, 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 Jus, ceritain tentang Saibe dong. Saibemu itu pria yang hebat. Dia sampai dikenal sebagai pahlawan desa. Ramah senyum, hangat, kayak kamu, Kai. Tapi suatu hari dia harus pergi karena dipanggil sama Tuhan. Tugas dia udah selesai di bumi. Tugas Kai untuk jagain Najus sama Ringo. Ya. Bapak bantu cari Ajus ya. keadaan di luar masih bahaya, Kai. Jadi kalau sekarang belum bisa. Saya Vino Bastian. Rudi Sujarwo. Segi Wimala. Tada! Maklum, bukan host. Oke, Tanah Runtuh ini ceritanya tentang dua anak kecil yang kehilangan ibunya ketika ada konflik di daerah mereka. Nah, dua anak kecil ini ada Ringo dan Kai. Ringo ini anak yang Down syndrome, berkebutuhan khusus. Kemudian adiknya Kai itu yang di dalam perjalanannya dia yang berusaha menjadi, meskipun dia adik, dia akan berusaha menjadi kakak dan berusaha membimbing kakaknya untuk bisa sampai ke ibunya gitu loh, dengan segala macam bahaya yang akan dihadapi oleh mereka. Ayo, lagi ngapain Mas? Jadi ibu rumah tangga. Ngurusin anak. Ya enggak, kalau pas lagi nge-syuting biasanya kegiatan aktornya ya promosin filmnya ini. Keliling-keliling ke media-media dan ya ngurus anak juga sih pasti. Sama saya juga ngurus anak. Udah punya anak juga? Iya. Masih muda loh ini. Anak cucu maksudnya. Maksudnya itu anak atau cucu? Waktu kecil, aku tuh agak pindah-pindah waktu di Jakarta sih. Pertama tuh waktu kecil banget tuh di daerah Jakarta Pusat, di daerah Matraman. Itu cukup Bronx juga tuh. Bronx. Itu di gang-gang gitu, tapi justru itu buat aku paling memorable karena biasanya kehidupan di daerah berpenduduk padat itu tuh antar tetangga tuh bondingnya ini banget gitu. Terus mulai pindah ke daerah yang agak jauh, agak sedikit ke Bekasi. Dari sana juga beda lagi. Culture orang itu beda. Padahal itu masih di daerah Jabodetabek, tapi ternyata culture-nya aja tuh udah beda-beda gitu. Terus baru akhirnya pindah ke agak tengah. Dan perpindahan itu jadi membuat saya jadi kayak, oh ternyata Jakarta itu isinya itu berbagai macam suku budaya tuh ngumpul semua di sini. Itu yang bikin saya jadi, oh seru banget sih ternyata Jakarta. Saya kecil, kalau lahir sama kecilnya banget ya, itu di asrama Brimob di Kelapa II. Keras. Kelapa II. Kemudian sempat ikut bapak dinas ke Kalimantan, kemudian ikut bapak dinas ke Medan, kemudian kembali ke Jakarta. Itu. Kalau aku besarnya ngikut dulu orang tua papa di kedutaan, jadi diplomat, jadi sempat di Canberra, dan di situ kan diplomat itulah ikut dinas yang penting kerja. Jadi di situ
pengalamannya tuh menariknya kayak mungkin beda sama anak-anak sekarang ya. Kalau dulu tuh mainnya di luar, manjat pohon, terus nangkep binatang-binatang liar. Kayak kayak main sepeda, nggak pulang sampai sore gitu-gitu. Beda banget sama anak kita ya sekarang. Binatang liar sih nggak juga, nggak tahu. Kan di Australia banyak banget, ada ular, ada kadang-kadang di belakang tuh suka ada kanguru. Nah, buaya Kita kan juga tikus sering, got nih. buaya juga sering kan? Nggak ada perairan. Kalau aku sih dua-duanya sih. Dua-duanya. Kebetulan aku tuh bersaudaranya agak banyak, terus teman-temannya kebetulan juga banyak juga. Jadi dan kadang-kadang mainnya juga gabung sih. Jadi ya kalau mainnya apa ya dulu ya? Standar sih main anak-anak. Ya kayak misalnya kayak petak umpet atau apa, dan jajanan-jajanan dulu kan juga banyak banget tuh, sering jajan juga. Jadi itu sih yang paling aku inget sih, main permainan anak-anak zaman dulu kayak gitu. Mungkin dulu apa ya? Ya itulah. Main bekel. Muka-muka main Galasin dulu, ada galasin. Dakon. Anak berima, anak berima mainnya apa? Anak berima mainnya apa? Apa judi? Gak boleh loh. Anak berima main judi. Anak kecilnya umur berapa maksudnya anak kecilnya? Mungkin SD. Oh SD layang-layang pasti ya. Oh, iya, Tapi iya. saya mainnya tuh sama orang yang lebih gede biasanya. Makanya tua ya sih. Layang, waktu itu sempat ada motor kecil dandy lah zaman dulu lah, tuh lumayan lah. Agak high end dikit lah. Iya sih. Terus sepeda, Yes. udah pasti zamannya Oh, iya. geng-geng sepeda dulu. BMX. Terus udah abis itu kalau udah agak gedean dikit SMP gitu ya kita ngeband sama teman yang SMP. Oh. Kalau aku apa sepeda, terus dulu inline skate. Ya kan? Kebanyakan sih main di luar sih, sama main game paling. Memorable banget waktu kecil hilang sih. Serius? Hilang di mana? Hilang di PRJ dulu. Gila. Hilang di PRJ tuh wah itu chaos banget tuh. Ya itu chaos banget. Chaos banget itu. Biasanya kan Zaman itu ya. dulu kan PRJ itu kan jadi kayak tempat yang ngumpul semua keluarga pas liburan gitu kan, dan di situ tuh banyak banget stand-stand atau mainan-mainan yang anak-anak kecil tuh pasti seneng pada zaman itu gitu. Nah itu kalau meleng dikit tuh selesai hilang gitu. Itu jadi momen yang nggak enak juga sih, deg-degan sama kayak film Tanah Runtuh ini sebetulnya. Masuk. Harus dimasukin. Harus tuh. Main layang-layang tapi saya nggak lihat depan kan rumah waktu itu kan tinggi ininya apa tiangnya. Karena kita lagi seru kan, ini naik nih, begini terus, nah itu ketabrak kayak gitu-gitu paling sama pernah naik bajai kebalik. Buset. Habis itu nggak pernah mau naik bajai lagi emang. Oh iya. Iyalah, depan rumah kebalik kan aneh. Ya hal-hal yang membuat kita teror untuk naik itu lagi, naik angkot lagi gitu terus. Ya Cukup rare juga tuh. Cukup terbalik di bajai. cukup mengesankan itu ya. Mengesankan. Itu aja sih kok. Dia drifting Kayaknya soalnya. deh. Nggak ada pasir-pasir agak gitu. Jadi ngeremet terlalu. Aku kebetulan sih nggak ada yang traumatik sih, kayak nggak pernah terluka dan apa-apa. Enak sih ya. Ningrat Saya lah ya. hati-hati anaknya. Ningrat ya. Hati-hati. Aku pernah di mall waktu umur 6 tahun, tapi karena udah dikasih note sama orang tua kalau terpisah harus kemana gitu, jadi waktu itu ke information center. Ya, kalau waktu kecil sih aku belum ada yang meninggal sih. Waktu kecil soalnya masih Semua masih muda. semuanya masih muda, orang tuanya juga masih muda, ya betul. Kalau saya ya Kamu ngilangin orang tua kamu. Pasti lu tinggal tugas kan, ditinggal tugas kan. Iya. Ini SD apa SMP nih? Anak kecil biasanya SD. SD. SMP gue kecil juga. Kehilangan belum sih, anjing kecil sih. Ada tackle gitu panjang gitu kan, Oh, namanya sedih Bimba. juga tuh. Nah, gue tahu itu Apa Bimba? Heeh. Saya marahin terus tuh, karena minta roti terus kan, dikasih nggak dimakan. Terus saya marahin, terus nggak lama gitu dia meninggal, saya sedih banget karena guilty. Ya itu sih yang paling berkesan, yang lainnya sih nggak ada yang berkesan. Iya benar. Tapi itu emang itu untuk gila anak banget kecil tuh. itu banget tuh kehilangan Oh banget. jadi suka roti tuh mungkin gara-gara itu. Enggak lah.
Nih, Ya yang udah itu punya cucu nih, tadi. udah punya cucu nih. Tapi emang bener sih, beda banget. Kayak dulu tuh bisa main sepeda sampai sore, terus tanpa ditelepon, enggak kan dulu nggak ada telepon gitu kan. Sama kalau main ke rumah teman tuh kayak sekarang tuh kayak lebih itu ya, semua harus laporan, terus kalau bisa Sekarang di apa rumah dulu? aja. Sekarang tunggu di call dulu. Hah? Kalau dulu kan tanpa di call udah langsung pulang Pokoknya jamnya. harus ngeliat jam gitu loh. Iya, iya. Iya sih. Bedanya sekarang kalau kita sebagai orang tua udah pasti berbeda lah ya. Karena dulu kan kita kan kayak satu arah gitu ya rasanya. Yang benar itu gitu kita taunya. Sekarang anak Gen Z ya udah nggak bisa. Mereka harus kasih ruang untuk ngomong ke kita. Melawan kalau nggak kan. Dan perdebatan debatin aja nggak apa-apa tapi selesai gitu loh. Jangan kita hajar terus gitu kan. Anak saya 4 soalnya cowok semua. Nah terus kita, tapi itu nggak dari awal kita begitu ya, tapi Gen Z sekarang tuh cenderung untuk mereka tuh punya pendapat yang mereka mau sampaikan. Itu harus saya kasih ruang. Jadi kalau seandainya tidak berbeda, berarti bukan salah tuh. Dan kita kadang-kadang nggak mau terlalu, karena mereka tuh tipenya kalau sekarang tuh, mereka kayak harus ngerasain sendiri deh kalau they make the mistake gitu loh. Atau make decision wrong itu, jangan kita yang, nanti gini loh, nanti kayak nggak percuma juga, itu jelas. Karena anak saya yang gede itu udah lulus SMA, yang satu SMA kelas 2, satunya SMP kelas 2, satunya masih 5 tahun kan. Jadi kelihatan banget tuh jenjang, aku bisa menyimpulkan bahwa kalau mereka juga punya sesuatu yang passion dengan hobi, mending kita fokusin hobi itu. Jangan yang seolah-olah bahwa kalau lo harus les matematik lo harus ini, enggak. Kalau emang hobinya musik, sikat aja musik terus. Ya kan, kalau misalnya film udah nggak, pokoknya nggak ada sesuatu yang menurut kita tolol aja. Kalau dulu kan udah kita, ayo les karate. Iya. Ya kan? Oke, les piano. Nggak ada yang jadi piano juga habis itu kan. Harus yang spesifik itu, nari kalau cewek biasanya kan gitu kan. Nah, jadi menurut aku sekarang memang mereka tuh udah tahu bedanya sama kita, mungkin karena mereka grow up dengan sesuatu yang berbeda teknologinya. Informasi masuk semua. Kadang lah mayoritas mereka kadang-kadang lebih tahu. Kayak misalnya, AC itu harus ini kata gimana gitu ya, misalnya AC itu coolnya gini nih. Ternyata mereka tahu, udah baca di Google gitu, udah baca di internet gitu misalnya, yang enggak, itu yang dry, and then 25 within 26, itu supaya nggak ngerusak ini tahu dari mana, puluhan tahun aku taunya gini soalnya, dan pas aku baca, bener juga, kalau pengen nggak rusak, kayak gitu, they know more than us. Iya. Sama sih, itu jawaban yang paling tepat sih, karena memang butuh cara ngedidiknya itu beda sama kayak kita cara didik orang tua kita dulu gitu. Bukan cara didik orang tua kita dulu salah, tapi zamannya udah berubah gitu. Harus banyak ruang diskusi untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Nggak bisa satu arah, nggak bisa saling ngotot. Dan memang generasi sekarang itu akan lebih memahami kalau mereka mengalami langsung. Tapi ya maksudnya bukan mengalami langsung jadi hal yang buruk gitu ya. Jangan sampai sih kalau hal buruk itu mereka mengalami langsung. Tapi misalnya kayak kalau misalnya nggak bisa tuh sekarang dipaksa harus belajar, enggak. Ketika mereka melakukan tes dan hasilnya jelek, ya mereka akan merasakan sendiri gitu. Dan mereka akan memperbaiki itu sendiri gitu. Terus kalau dulu aku aja tuh kalau mau ngeband aja tuh harus diem gitu. Karena orang tua harusnya sekolah, les, belajar gitu kan. Kalau sekarang enggak, justru mereka nentuin aku mau lesnya, mau les ini, mau les itu gitu, dan itu yang kita arahin. Karena semakin kita tentang ya nggak ada gunanya juga gitu. Walaupun kadang-kadang kita tahu mereka ngambil les ini, ngambil itu, belum tentu itu akan mereka jalanin terus. Tapi buat saya sih nggak apa-apa. Mereka selama mereka pengen coba dan itu positif, coba aja gitu. Karena kan belum tentu juga apa yang mereka coba itu akan mereka suka atau enggak, apa yang kita nggak kasih itu mereka nggak akan sukses di situ gitu. Jadi buat kita sih buat saya sih tetap ada ruang diskusi sih. Jadi kebebasannya itu berubah ya. Berubah. Kebebasannya kita dulu mungkin lebih ke akses keluar, ke exploring, maksud terekspos sama tetangga, sama lingkungan di luar. Sedangkan mungkin kalau sekarang lebih kebebasan berpendapat, terus punya decision, bisa punya keputusan sendiri gitu. Di dalam rumah aja mereka bisa lebih bebas karena dunia internet itu bisa jauh lebih luas kan. Percuma kita batasin mereka nggak keluar rumah, akses mereka lebih luas gitu. Nah, gimana caranya kita biar penggunaan teknologi itu bisa lebih bijak buat mereka sih.
Lu yang lagi syuting. syuting. Hah? Syuting kan lu berarti. Syuting ya lumayan. Tapi kalau misalnya syuting beda kota lama tuh bisa paling lama sampai sebulanan tuh pernah. Gila juga ya. Itu waktu kecil sih, waktu anak masih kecil. Jadi pertama kali punya anak, terus itu selama 3 bulan tuh nggak ngambil kerjaan karena emang pengen banget lihat perkembangan anak gitu kan, karena cepet banget tuh. Nah begitu 3 bulan ya nggak mungkin nggak kerja lah, mau makan apa gitu kan. Akhirnya kerja dan kebetulan dapat produksinya tuh di luar kota gitu, dan luar kotanya tuh yang nggak bisa diakses gampang naik pesawat. Jadi setelah naik pesawat tuh harus jalan lagi jauh banget di pelosok. Nah itu mau pulang pergi bukan cuma jauh tapi ongkosnya juga mahal. Itu selama 3 bulan tuh sampai sedih banget sih, dan begitu pas pulang anakku nggak mau digendong. Manggil om, om. Umur berapa? Gue takut tuh. Umur berapa? 3 bulan. Setelah 3 bulan Sensitif. dia pergi, terus ya sebulanan pas dia balik ya kayak baunya mungkin udah hilang gitu kan. Ya udah akhirnya pelan-pelan dari situ. Itu awalnya kayak sedih sih, cuman ternyata ada apa ya? Ada realistis sama ada idealis yang harus saling balance gitu. Nah paling lama ya mungkin paling lama sebulan sih. Cuman tapi anak-anak udah gede. Oh. Jadi udah bisa Tinggal. namanya ditinggal dan Lebih Komunikasinya telepon. lebih ini ya. Lebih Bisa senang bisa ditinggal video malah ya. call. Iya Iya. mungkin. Kayak biar ada break dari mama gitu. Empat-empatnya beda sih sebenarnya. Jadi nggak tahu deh, kalau ada zaman awal anak pertama kan biasanya bawaannya pengen sama dia terus gitu ya. Cuman ternyata impact-nya jadi malah kita syuting gak konsen, kepikiran dia, tapi dia juga jadi nggak mandiri waktu itu karena kita jagain terus gitu kan. Anak kedua mulai kita cuekin gitu kan. Saya syuting masih nggak tahu kepikiran, sekarang malah mandiri dia malah. Ya kan, terus yang ketiga ya normal lah karena belajar dari 1-2 kan. Nah yang ini nih yang aneh yang terakhir nih, jadi ditinggal lama tuh bawaannya pengen ikut babak kerja besoknya soalnya. Bener, sampai kamera sampai itu dia harus bawa yang sama punya saya soalnya. Iya, nempel. Nah kayak gitu-gitu kan jadi kita ninggalinnya tambah. Ini kayak sekarang nih misalnya kita ninggalin gini nih, Udah itu dia kangen udah WA pasti. terus ini. Udah WA terus nih. Kalau udah sampai bilang ya, gitu terus. Jadi ya kalau saya sih karena saya orang rumahan ya, jadi sehari aja nggak ketemu udah lama banget rasanya. Iya. Karena kan mereka laki, dia kan bisa kayak temen ngobrol, beda ya. Kalau sama ibunya kan ngobrolnya pasti lain, sama saya mereka ngobrolnya Iya. pasti beda udah. Gue dulu ya. Jadi orang tua di real life apa juga orang tua di real life? Lebih susah dia anak yang di real life. Karena kalau di film kan udah ada batasannya dan mereka harus bermain sebagai apa dan segala macam ya. Susah-susahnya emang harus begitu kan. Karena itu hanya acting gitu. In the real life, man, itu Betul. nggak semudah itu. Karena mereka sudah punya ini sendiri gitu kan. Jadi kita emang tidak bisa se-easy itu, they say yes juga gitu loh. Dan kita harus juga punya kekuatan untuk bisa meyakinkan gitu loh. Kan misalnya kayak, dan kadang-kadang ya itu, kadang-kadang kita ada momen yang mungkin mereka udah nggak mau denger, ya udah deh, kena batunya. Ya benar kan, misalnya sekolahnya WA gitu misalnya. Ternyata udah 3 hari telat terus datangnya misalnya gitu, skors. Misalnya kayak gitu-gitu kan baru nih. Apa kata Bapak bilang, kamu bangun jam segitu, alasannya apa lagi? Kayak gitu, something like that. Abis itu bangunnya setiap jam 3 pagi dia. Iya. Kepagian banget. Ekstrim banget. Dan abis itu fitness. Jadi kayak ada something yang dia berusaha untuk, karena dia tahu bahwa dia susah bangun pagi nih orang. Oh. Wah, hebat banget. Iya, ada tapi apa? at least anak ini tahu gitu bahwa kan ketika dipanggil dia malu mungkin. Iya, Maksudnya, iya, diskors, iya. tapi saya agak tinggi sih waktu itu ya, karena kan kemarin kalau setiap ketemu di depan kok baru sekarang ininya manggil apa angkutannya gitu ya. Ini baru masuk jam 8, nggak tahu ya enggak, jam 7 emang dia ya telat bangun itu. Berarti kan kita merasa dibohongin ya, kayak gitu-gitu. Iya, Itu tuh, iya. itu ngedirect kayak every single time, kita sebagai orang tua juga harus introspeksi. Salah nggak kita reaksinya begitu ya? Kadang, aduh salah ya, oke kita ajak ngobrol, oh ketinggian aku kemarin nih, ya. Terus itu, selalu gitu, karena takut, karena ada anak pertama saya itu, saya salah tuh, saya terlalu tinggi terus kan. Jadi dia menjadi nggak pede, tapi sekarang udah pede. Tapi artinya, kesadaran saya untuk mengubah saya sebagai orang tua itu pas masuk di SMP. Jadi pas SMP tuh ternyata belum semuanya terlambat ketika SD-nya kita salah gitu ya. Kan kadang-kadang kita emosi di luar kita bawa ke dalam, dia yang kena gitu kan. SD ketika kita pindahin dia sekolah dapat guru yang benar, terus kitanya juga udah kesadarannya benar gitu ya, bahwa tidak semuanya harus dengan dibentakan seperti itu misalnya gitu ya, atau emang harus ngobrol supaya jadi teman, karena kalau udah lama dia nggak mau ngobrol sama kita udah bahaya tuh, ya kan.
Terus ternyata emang dapat gurunya harus tepat yang di sekolah, jangan sekedar share kurikulum. Dia harus nge-treat anak, every single child itu harus different gitu loh. Baru kita dapat impact-nya gitu loh. Nah kayak gitu-gitu emang sulit. Emang itu apa ya, ongoing process of parenting itu menurut aku gitu. Oh directing mas, saya udah. Iya. Iyalah. Iya, maksudnya parenting pasti akan lebih susah karena nggak ada kata cut, nggak ada kata rap, nggak ada kata break. Dan kalau kita wrong, itu kesananya impact-nya wrong. jauh Iya, banget. betul. Jadi kalau kita nggak sadar, kalau kita ini ya kan kita tahu kalau kalian ya, maksudnya Iya, kalau yang bahaya kalau kita nggak sadar. nah itu, saya waktu itu nggak sadar itu dari SD tuh, sama SD kan itu lagi panik-paniknya aku ya, pas ini kok kayak anaknya jadi minderan ya. Iya. Oh my God, oh salahnya aku harus berubah nih, pindahin sekolah dulu deh. Sekolahnya juga gitu soalnya kan nilai, pindahin. Udah mulai aku rubah semuanya gitu kan, baru aku sadar tuh bahwa berarti masih bisa diperbaiki nih meskipun memang sudah ada luka gitu ya di cara dia melihat atau apa. Apalagi tapi untungnya dia suka seni kan yang pertama itu. Jadi dihajar gitu semuanya dengan seni, lepas aja udah terserah. Jadi kadang-kadang kalau dia udah ngomong misalnya sekolah ini aku nggak suka nih, aku harus percaya sama dia. Oh berarti bener. Iya. Bener aku tahu oh kenapa yang ini beda yang itu apa ini? Oh oke, ada persamaannya nih. Cara berpikir gurunya dengan lingkungannya itu kayak zaman dulu masih yang semua harus terima aja. Nggak bisa. Dan dia bener pas dia pindah tuh dia sama temen-temennya yang merasa bahwa ini wasting time di sini. Pindah bener, pas pindah bener semua. Iya. Oke, belum. Oh, sama banget gua sama banget. Semuanya bolak. Gue sama banget sih. Maksudnya kita juga sebagai orang tua pasti lebih sulit di real life. Dan sampai sekarang pun gue juga masih belajar, masih proses gitu. Gimana cara mendidik yang benar gitu. Karena kita nggak bisa compare ke cara didik orang lain gitu. Kita harus punya metode sendiri karena tiap anak itu berbeda. Mengajar kayak misalnya kejadian juga misalnya kayak ngerjain PR terus kayak kebetulan karena gue dulu sekolahnya teknik jadi ngerasa tahu banget soal yang berhubungan dengan matematika, fisika gitu. Begitu ngeliat itu kayak salah sedikit tuh kayak sebetulnya nggak dimarahin tapi kayak agak sedikit tegas gitu. Wah dianya jadi berpikir setiap dia mau ujian kok nilainya udah diajarin malah makin turun. Ternyata dia pressure-nya itu bukannya untuk mendapatkan nilai bagus tapi pressure-nya takut kalau misalnya orang tuanya nggak bangga sama dia, kalau dia dapat nilai jelek itu malah jadi bahaya kan. Justru mentalnya dia tuh bukan karena mental mau dapat ilmu, tapi mentalnya karena takut. Wah itu bahaya banget. Untung benar kata Mas Rudi tadi, orang tuanya harus sadar duluan. Kalau sadar cara ini salah ya tetap harus mencari cara yang lebih baik gitu. Dan nggak ada rumusan yang paling tepat. Harus dicari terus gitu. Karena nanti anaknya berubah dewasa, ada formulasi baru lagi yang harus kita cari lagi. Terketemu lagi anaknya jenjangnya lebih tinggi lagi, berteman dengan siapa lagi, yang beda lagi, lingkungannya beda lagi. Kita harus cari formulasi lagi yang baru lagi gitu. Gitu sih kalau aku. Gue gak konsisten banget ya, gua, saya gitu. Gak apa-apa. Karena omongannya parenting, bener. Jadi lebih dewasa kita. Kita nggak ada special treatment atau apa karena dia juga di situ dia ingin acting gitu, dia ingin terlibat. Kita hanya bisa memberikan safe space untuk dia untuk menunjukkan kapasitasnya dia gitu dan kita memfasilitasi itu dengan simulasi-simulasi yang pendekatan dari Pak Director ini gitu loh dan itu it works. Jadi nggak ada yang special treatment yang harus gimana-gimana, tapi lebih memberikan kebebasan dalam berekspresi gitu. Ya itu tadi seperti Bu Sigi bilang. Jadi kalau ada anak Down syndrome itu kan sebenarnya kan dia akan melihat sesuatu berbeda dengan kita ya. Nggak necessarily bad thing loh. Kadang-kadang malah better thing malah yang mereka lihat dan rasakan itu more malah beyond gitu. Artinya kalau aku bayangin untung tanah runtuh ini datang ketika aku udah punya anak dan sudah melewati banyak pengalaman bad parenting, good parenting, whatever segala macam gitu. Jadi aku tahu bahwa sebenarnya it's a role play kan sebenarnya. Role play yang memang kita kenapa sistemnya simulasi karena semuanya punya peran kan. Nah ini kita main jadi kayak apa ya playground gitu. Kalau buat mereka ya sebenarnya, buat kita ya workground lah ya. Tapi kayak gitu karena nggak boleh dibatasin berarti. Oke kita siapin ini.
terserah kalian mau apa, tapi nanti ada ini, nanti begini. Udah. Jadi mereka juga terlatih untuk bereaksi terhadap sesuatu yang mungkin mereka tadinya tidak sadari gitu misalnya. Karena si Vino begini, oh si ini begini gitu. Tapi mereka tahu bahwa mereka keadaannya seperti itu. Terus si Yohan yang satunya, itu memang karena memang dituntut untuk bisa menggait kakaknya ya, itu jadi sudah terbiasa untuk misalnya udah agak ini itu dibikin sedemikian rupa untuk latihan lebih alami ya Yohan ya. Jadi kamu tarik misalnya Ringo untuk seolah-olah ini padahal dia memang ini gitu misalnya. Jadi semuanya bisa kita rekam sealami mungkin tanpa kelihatan kayak kita panik gitu loh. Itu kita latih terus kayak gitu-gitu. Tapi prinsipnya sih simulasi ini is a playground gitu ya. Buat semua aktor untuk bisa role play di situ. Dan semuanya udah di luar, udah nggak ada skripnya, udah kita nggak pegang apa-apa. Karena kita tinggal ciptain. Ini kayak perlu ya adegan ini, ciptain yuk, tek. Oh kita ciptain yuk, tek. Ini kayak in between di antara ini ada kurang ini nih. Karena karakternya si Vino harus begini, gini. Oh ya, bikin yuk, yang itu dikurangin deh. Kalau di outin nggak apa-apa gitu, something like that. Oh, aku sama. Aku iya sih, dan kebetulan kan chemistry yang antara karakter aku sama karakternya Rido sebagai Ringo itu dan Yohan itu nggak sama kayak Sigi karena dia kan orang tua dan anak gitu. Kalau ini aku justru harus ngebangun jarak dulu sampai dia pelan-pelan layer-layernya kebuka dan akhirnya deket. Tapi sedekatnya itu pun bukan deket orang tua sama anak gitu. Jadi itu yang ngebedain antara ngebangun chemistry-nya dengan Sigi dan mereka dan aku dengan si anak-anak ini. Jadi menarik sih. Dan apa ya, kebetulan Ringo itu tuh justru orangnya sangat adaptif sebenarnya. Kita ngelihat dia sebagai sosok yang berkebutuhan khusus, tapi justru sebetulnya dia yang menjadi kekuatan di film ini. Dia yang kadang-kadang tuh syutingnya memang lokasinya tuh panas banget, gersang gitu di pesisir. Tapi karakternya Ringo itu malah bikin kita jadi apa, senang main sama dia gitu, dan dia bisa menghibur kita karena dia orangnya suka apa ya, perform juga, tiba-tiba dia nyanyi, dance, dan buat kita itu jadi pencair suasana lah di lokasi yang sejujurnya gak enak banget itu. Siapa tuh kan? Value. Siapa apa ya? Family values. Gimana? Ya family values. Cukup. Karena sebenarnya kayak values tuh values kemanusiaan lah. Ini kan juga mengingatkan ke kita bahwa anak-anak ini tuh udah apa ya? Ya sama kayak yang lo bilang. Kayak anak-anak tuh kalau konflik apapun, besar atau kecil, yang selalu jadi korban tuh selalu anak-anak. Dan anak-anak dan di sini ditunjukinnya anak-anaknya bukan anak-anak yang fragile ya. Anak-anak itu mereka semangat banget. Terus mereka juga gak judgy. Gak kayak orang dewasa di mana oh ini orangnya udah ngejudge sebelum mengenal. Kalau di sini benar-benar kita ngikutin dua karakter ini dari mata anak-anak yang penuh harapan, terus penuh semangat untuk kembali bersama ibunya, apapun yang terjadi, dan ingin membantu juga sesama. Dan it's a good value yang kita juga bisa tunjukin ke anak-anak kita di rumah. Kalau aku sih ya sebetulnya tanpa berusaha menggurui, film ini pasti banyak value-nya. Tiap orang yang nonton film ini kan pasti akan mendapatkan value yang berbeda-beda gitu. Tapi yang paling gampang adalah film ini tuh nilai-nilai kayak toleransi, kemanusiaan. Ketika kita nonton film ini tuh kita jadi sadar gitu, kita tertampar bahwa semua itu tuh nggak cuman kita omongin doang, tapi itu harus diperjuangin gitu. Stop. Iya nggak sih? Semua itu harus kita perjuangin. Cocok. Kalau kita nggak bisa menghargai orang, ya jangan berharap orang akan menghargai kita gitu. Sesimpel itu gitu. Apalagi berhubungan dengan toleransi dan sebagainya. Jadi jangan menunggu orang untuk menghargai kita dulu kalau kita sendiri nggak mau mencoba mulai itu gitu. Itu sih. Nah ini yang paling bagus dari Nggak juga. Keren banget nih. Gue menambahkan. Gue nunggu banget nih. Enggak. Ada alasan kenapa kita menggunakan Rido ya, Down syndrome karakter gitu ya. Karena kalau
Down syndrome itu dia kan melihat semuanya, ini kalau yang saya lihat dan saya research ya, mereka tuh everything positif, happy, colorful gitu, dan gak ada pikiran jelek dan apa ya bete ya, adalah namanya juga manusia gitu ya, tapi positif aja. Mungkin kalau buat kita api itu menyeramkan, buat mereka mungkin mengasihkan, kita nggak tahu. Nah, karakter ini membuat film ini menjadi ngeri-ngeri sedap juga nih gitu loh, agak-agak antara seru tapi juga takut ada apa-apa, ngeri gitu ya kan, karena ketidaktahuan mereka dan kepolosan mereka itulah akhirnya membuat kita menjadi penting untuk kita membawakan film ini serealistis mungkin, jangan kelihatan di set gitu loh semuanya. Jadi menurut aku sih itu kepolosan manusia yang sudah mulai hilang ya. Kadang-kadang kita yang penting ya positif aja gitu loh, ada prasangka dikit, ada apa dikit, selesai loh udah. Jangan lupa saksikan film Tanah Runtuh Tanggal mulai 25 Juni 2026. seluruh bioskop Indonesia. Yes. Sampai Sampai jumpa jumpa di di Ngorbit Ngorbit selanjutnya.